Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu narasumber sudah dibantu fasilitasi untuk presenting. Baik, kami dari kelompok 10 akan coba mempresentasikan hasil diskusi atau kolaborasi virtual kami. Mohon izin ini di grup 10 karena saya share screen biar tidak double-double. Ada yang bantu ya kelompok 10 untuk meng-capture ya setiap slide-nya nggih? Boleh Bu. Iya. Oke, nanti kirimkan ke saya ya Pak. Baik, silakan Bu Widi. Baik. Iya Bu, jadi anggota kelompok kami yang pertama ada Ibu Nimade Suwandani dari SMPN 1 Bangli, kemudian ada Ibu Rosida dari SMPN 8 Kota Palopo, yang ketiga saya sendiri Widarti dari SMPN 3 Palopo, yang keempat ada Ibu Yurlin Sariri dari SMPN 8 Palopo, dan yang terakhir ada Bapak Ahmad Abrar dari SMPN 4 Palopo. Kebetulan sekolah kami ini jaraknya dekat Bu, di satu kota ini, jadi terutama saya dengan Pak Ahmad Abrar itu tetangga Bu. Ada rumah ya? Iya, tetangga Bu. Kalau Ibu Yurlin dengan Ibu Rosida itu masih dekat di jaraknya. Iya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Yurlin barangkali atau Pak Abrar untuk melanjutkan Pak. Ya, bisa saya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Ya, adapun di sini identifikasi masalah yang terjadi di sekolah kami masing-masing. Yang pertama itu dari Ibu Widarti di SMP 3 itu siswa masih ragu dan cemas untuk memegang tools. Bahkan ada yang ketakutan untuk menyentuh mouse. Ini tidak karena daerah kami itu beda-beda Bu. Jadi ada yang di pesisir. Apalagi ini siswa jarang untuk menggunakan mouse ini. Dia kebanyakan ya seperti disampaikan tadi kelompok-kelompok yang lain, ya dia sudah kebanyakan menggunakan gadget. Jadi untuk komputer ini ya mereka merasa asing pada saat menggunakan ini. Apalagi sudah di depan layar komputer sudah bingung. Itu yang jadi kendala. Terus yang kedua, siswa belum memiliki pengetahuan dasar tentang komputer sama sekali. Jadi ini kedepannya mungkin ya bisa untuk tingkat SD sudah diperkenalkan minimal perangkat-perangkatnya dulu tentang komputer ini supaya mereka tidak kaget pada saat dia lanjut ke tingkat SMP. Dari kami di SMP 4 dari segi materi kurangnya proporsi praktek. Ini yang jadi kendala kami Bu di SMP 4. Pada saat kami melakukan praktek itu anak-anak bersemangat. Tapi yang jadi masalah waktunya yang terbatas. Ya, jadi bagaimana ke depannya untuk proporsi waktu untuk praktek itu ditambah. Nah, terus ini sama dengan kelompok-kelompok lain dan mungkin ini terjadi di hampir semua daerah kurang lengkapnya sarana dan prasarana. Ya, kalau kami di sini dari 800 siswa yang ingin menggunakan komputer ini, komputer kami yang ada di sekolah itu cuma 30. Jadi kami keterbatasan tentang sarana ini. Jadi untuk kedepannya mungkin ini diperhatikan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya. Nah, ini dari rekan kami di SMP 8, kemampuan dasar informatika pada peserta didik masih minim dikarenakan pada jenjang atau fase sebelumnya belum pernah belajar mata pelajaran informatika. Sehingga ketika berada dalam lab, mereka ada rasa takut pada saat menggunakan perangkat komputer. Ini sama dengan masalah yang terjadi tadi di SMP 3. Nah, selanjutnya ada rekan kami di SMP 1 Bangli, minimnya fasilitas peralatan komputer karena banyaknya hardware yang tidak layak pakai atau rusak. Kurangnya pemahaman siswa terkait dengan materi informatika, termasuk membedakan alat input, output, dan proses. Sulit memahami mengenai materi, berpikir secara komputasional, dan
bernalar kritis dalam menyelesaikan masalah. Jadi inilah masalah-masalah kami yang kelompok kami temui pada saat pembelajaran. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan kami. Silakan. Ibu Yurlin, silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Ajawida. Solusi dan yang dilakukan dari SMP Negeri 4 Palopo itu memberikan kesempatan untuk membawa laptop atau HP untuk mengatasi masalah kurangnya sarana tersebut, dan untuk akses internet diberikan kesempatan kepada siswa untuk menyediakan kuota internet sendiri. Ya, memang kendala yang begitu besar tadi yang disampaikan oleh Pak Abrar bahwa sarana dan prasarana belum lengkap. Untuk itu, siswa diberi kesempatan untuk membawa sendiri dari rumah. Dan mungkin kebetulan di sekolah Pak Abrar, mungkin kebanyakan ya orang tuanya bisa menyediakan laptop atau HP, jadi mereka bisa mengatasi dengan cara tersebut. Begitu juga dengan penyediaan kuota internet. Ya, itu merupakan kendala pada semua sekolah. Ketika penggunaan internet digunakan secara bersama, maka layanannya tidak akan menjangkau semua siswa di sekolah. Kemudian dari SMP 8, praktik baik atau solusi yang kami lakukan bahwa pada pertemuan awal itu kami memberikan bimbingan atau materi khusus pengenalan perangkat dan cara menggunakan perangkat komputer. Ya, ketika berada dalam lab, kami menggunakan tutor sebaya untuk membantu kami dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik yang lebih banyak belum mengenal dan bahkan tidak bisa menggunakan perangkat komputer. Dan informasi buat kita semua bahwa pada praktikum sangat bisa terlihat bahwa ada banyak peserta didik yang betul-betul belum bisa menggunakan perangkat tersebut, sehingga ketika mereka masuk di lab, ya mereka sudah mulai gemetar. Ya, ketika saya memegang tangan mereka begitu dingin dan basah, ya betul-betul pada saat menggunakan perangkat utama seperti mouse itu, ya mau menggerakkan saja itu susah. Jadi perlu bimbingan khusus untuk memegang langsung tangan para peserta didik. Selanjutnya, ya pada SMP 3 Palopo, mereka memperkenalkan game standar yang ada di komputer sebagai cara bagi siswa untuk familiar menggunakan mouse. Ya, jadi ada game-game yang diperlihatkan oleh Bapak Ibu guru supaya bagaimana bisa menggunakan mouse dengan baik dan benar. Ya, kalau di SMP 8 tadi secara konseptual, ya, jadi langsung membimbing siswa, tetapi di SMP 8 mereka memperkenalkannya melalui game-game standar. Kemudian menggunakan platform pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi siswa seperti Kahoot, Quizzes, Wordwall agar siswa menyenangi dulu sehingga tidak akan segan untuk memegang mouse, serta memberikan reward sebagai motivasi bagi siswa yang lain bahwa tidak perlu takut untuk mencoba hal yang baru. Menunjuk tutor sebaya di setiap kelas. Selanjutnya dari SMP 1 Bangli, solusi yang Ibu lakukan itu dilakukan adalah mengoptimalkan fasilitas peralatan yang ada dan akan mengusulkannya kepada kepala sekolah untuk menyediakan sarana yang lebih efektif untuk menunjang pembelajaran informatika. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan LMS sebagai teknologi pembelajaran seperti Quizzes, Kahoot, dan menggunakan media kartu bergambar atau hardware sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik dan mengemas pembelajaran semenarik mungkin untuk menciptakan pembelajaran informatika yang bermakna untuk peserta didik.
Demikian dari kelompok 10. Saya kembalikan ke moderator Ibu Haja Widarti. Iya, baik Bu, terima kasih Pak Abrar dan Ibu Yurlin dan teman-teman kelompok 10 yang lain. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 10 dan ada yang ingin saya tambahkan Bu sedikit bahwa di tempat kami di Kota Palopo, Sulawesi Selatan berhubung masih dalam pembelajaran tatap muka terbatas sehingga alokasi waktu untuk pelajaran informatika itu hanya 30 menit untuk 1 jam pelajaran. Seperti IKA ya? Iya, jadi hanya 30 menit. Jadi 60 menit itu siswa itu merasa kok waktunya sedikit Bu, gitu. Jadi kadang waktunya sudah berakhir tapi siswa belum mau beranjak dari ruangan, dari lab. Jadi itu itu Bu. Betul-betul sama ya. Iya. Untuk selanjutnya jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ibu ada yang mau ditanyakan? Berarti selama ini baru 1 jam ya Bu informatikanya ya Bu Widi? Iya, dalam 1 minggu hanya 1 jam Bu alokasi waktunya. Baik, ini sama ya, kalau di tempat kami kelas 8-9 yang ngomel-ngomel gitu kan, karena diri. Karena kelas 7 dapat 2 JP gitu ya, kelas 8-9 cuma 1 JP gitu. Iya. Baru masuk udah bel gitu kan Pak. Iya Bu, itu yang terjadi. Iya, jadi kadang di pelajaran berikutnya kadang nggak mau masuk gitu. Jadi kita akalin Bu di jam berikutnya itu supaya ada kegiatan ikut di jam setelahnya gitu. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 10? Jika tidak ada ditutup Bu Widi, kita lanjut nanti ke kelompok 9. Ya, baik Bu. Itulah tadi presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam presentasi kami dan mohon maaf juga atas kendala teknis yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke narasumber. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Widi dan teman-teman yang sudah sharing ya terkait pembelajaran informatika di sekolah masing-masing.